Ya, kita akan mengawali ujian proposal atau kolokium skripsi pada hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, prolog Injil Lukas. Teks ini sudah cukup sering saya bahas, tapi saya tidak akan bosan-bosan membahas ini, mengingatkan kepada segenap sivitas akademika STT Huperetes bahwa kita tidak membuat dikotomi, pemisahan antara spiritualitas, kerohanian, dan studi akademik. Spiritualitas dan studi akademik, riset yang teliti, seperti dua sisi dari satu koin. Begitu saudara jatuh kepada salah satu ekstrimnya, saudara akan menjadi orang Kristen yang tidak seimbang. Kalau saudara hanya menekankan spiritualitas, kerohanian, devosi, tanpa melakukan riset, saudara akan menjadi orang yang menyimpang ke sana kemari. Seperti perahu yang tidak punya tujuan di tengah-tengah samudra raya, dan saudara tidak akan tahu saudara harus ada di jalur yang mana dan akan tiba kemana. Kalau saudara hanya menekankan studi akademik, riset akademik, tanpa spiritualitas yang menyala-nyala, tanpa devosi yang tekun, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara akan sama seperti orang yang kepalanya besar, tapi kakinya kecil. Jadi dua aspek ini tidak boleh hilang dari semua orang yang ada di STT Huperetes. Saudara harus menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam pelayanan, di dalam hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, di dalam devosi. Tapi saudara harus excellent di dalam studi dan riset akademik. Dan ujian proposal ini adalah salah satu manifestasi dari marwah akademik dan salah satu ekspresi nyata dari filosofi itu untuk kita jaga sebagai ciri khas dari orang-orang Huperetes. Karena itu saya akan ajak kita untuk membaca teks ini. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Mari kita berdoa sebelum saya memberikan renungan singkat untuk firman Tuhan yang kita baca. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga dan menyertai Huperetes sampai dengan saat ini. Di tengah-tengah berbagai macam goncangan dan tantangan yang kami hadapi, yang kadang-kadang kami pikir itu melampaui kemampuan kami untuk menanggungnya, anugerah Tuhan cukup bagi kami, dan belas kasihan serta kemurahan Tuhan terus nyata bagi sekolah ini. Terima kasih untuk para dosen yang masih terus mengabdi dengan setia dan tulus, dengan komitmen dan dedikasi untuk STT ini. Terima kasih untuk para mahasiswa yang juga masih mau tekun untuk dibina, dididik, dan belajar. Dan terima kasih secara khusus untuk para calon sarjana yang hari ini akan memulai satu tahap paling akhir di dalam studi mereka, penulisan skripsi, yang dimulai dengan ujian proposal pada hari ini. Tuhan memberkati dan menolong dan memimpin. Dan terutama Tuhan, Engkau mau berkenan berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kehendak-Mu melalui firman yang tadi kami sudah baca. Berbicaralah ya Tuhan, karena hati, telinga, dan seluruh pendengaran kami sedang kami pusatkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus kami berdoa mohon pimpinan. Amin. Nah, dalam kaitan dengan riset akademik, kita bisa mencatat beberapa hal dari teks ini. Pertama, Lukas bicara tentang para
saksi mata dan para pelayan firman. Dengan kata lain, untuk menulis Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, Lukas tidak mengunci diri di kamar, kemudian menghayal, lalu besok jadilah Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Lukas keluar, pergi menjumpai mereka yang adalah para saksi mata dan para pelayan firman. Tetapi bukan hanya itu, kalau saudara baca di ayat yang pertama, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Nah, susunan kata-kata itu mengindikasikan Lukas bukan hanya pergi mewawancarai para saksi mata dan para pelayan firman, yaitu para rasul, tapi Lukas juga melakukan riset, membaca segala sesuatu yang pernah disusun, pernah ditulis sebelum dia menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dengan kata lain, poin pertama yang bisa kita tarik dari teks ini adalah Lukas berinteraksi dengan sumber-sumber yang bisa dipercaya, sumber-sumber yang kredibel. Ingat, Lukas bukan saksi mata pelayanan dan kehidupan Yesus. Lukas bukan salah seorang rasul yang siang malam ikut Yesus. Itu sebabnya dia tidak boleh ngarang. Dia pergi kepada sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk menulis Injil Lukas dan menulis Kisah Para Rasul. Kita percaya dua kitab ini ditulis oleh penulis yang sama, yaitu tabib Lukas. Itu yang pertama. Jadi Lukas melakukan penyelidikan terhadap atau melakukan riset terhadap sumber-sumber yang kredibel yang dapat dipercaya, baik sumber-sumber tertulis maupun sumber-sumber lisan. Kemudian setelah itu di ayat yang ketiga Lukas mengatakan, karena itu, jadi setelah dia melakukan riset terhadap sumber-sumber yang terpercaya, para saksi mata, sumber-sumber lisan, dan berita yang telah disusun sebelumnya, sumber-sumber tertulis, berdasarkan informasi-informasi yang dia dapatkan dari sumber-sumber itu, di ayat yang ketiga Lukas menyatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Ini berarti Lukas di dalam melakukan penyelidikan, riset untuk menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, riset yang dilakukan oleh Lukas itu bukan riset yang sembarangan. Bukan hari ini lakukan riset 1-2 jam, kemudian gentayangan ke sana kemari, nanti 3 bulan kemudian baru raba lagi. Tapi dia bilang, aku melakukan penyelidikan secara saksama. Ini satu riset yang sangat teliti dan dari asal mulanya, artinya riset yang komprehensif. Jadi bukan hanya riset berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, yang tertulis maupun yang lisan, tapi komitmen yang dibangun oleh Lukas untuk menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah komitmen riset yang teliti, yang serius, dan bersifat menyeluruh. Kenapa orang mengajarkan ajaran yang salah? Karena dia tidak mencakup kesimpulannya, tidak mencakup keseluruhan data yang relevan untuk membuat kesimpulan itu. Kenapa orang berakhir dengan mengajarkan ajaran sesat di dalam gereja dan di dalam jemaat? Karena dia suka comot-comot satu bagian, kemudian bagian yang dia comot itu dia tekankan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan komprehensivitas keseluruhan data yang relevan, atau yang disebut oleh para reformator dengan prinsip tota scriptura, bertentangan dengan kesimpulan total dari kitab suci. Nah, Lukas tidak mau begitu. Lukas tidak mau hanya menekankan data tertentu, informasi tertentu yang cocok dengan maunya dia. Tidak. Yang dilakukan Lukas adalah bukan hanya melakukan riset
secara teliti dan saksama dan serius, tapi dia lakukan riset itu secara komprehensif dari asal mulanya, from the very beginning. Kemudian riset berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, dilakukan secara serius, dilakukan secara teliti, dilakukan secara saksama, secara komprehensif dari asal mulanya. Kemudian Lukas melanjutkan, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, sekarang you sudah punya data, you sudah punya informasi, you sudah lakukan riset yang teliti, yang serius, yang saksama, dan komprehensif. Lalu apa yang you lakukan untuk menulis? Menyusun sistematika penulisannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Lukas di dalam ayat yang ketiga bagian yang terakhir. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Bukan hanya soal susunan kalimatnya harus teratur sehingga orang bisa mengerti, SPO-nya jelas, tapi flow of thought-nya, alur pikirnya itu harus jelas, sistematika penulisannya itu harus jelas. Dan itu dilakukan oleh Lukas di dalam Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul. Nah, membukukannya dengan teratur itu bisa berarti membukukannya secara kronologis berdasarkan tahap-tahap kehidupan Yesus. Tapi juga bisa berarti membukukannya secara teratur adalah membukukannya secara topikal dalam urutan logisnya. Logisnya apa? Sesuai dengan tema teologis yang ingin dia tekankan di dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan memang kalau saudara belajar tafsir, saudara lihat desain naratif dari Injil Lukas itu sangat indah. Seluruh isi Injil Lukas itu narasinya itu bergerak menuju klimaksnya di Yerusalem. Kemudian Kisah Para Rasul menjadikan Yerusalem sebagai starting point dari misi Yesus setelah Yesus naik ke surga. Jadi pelayanan Yesus di bumi selama berinkarnasi mencapai klimaksnya di Yerusalem. Itu sebenarnya kalau saudara baca mulai dari pasal 9 ayat 51 sampai dengan seterusnya, itu disebut sebagai Lukan travel naratif. Perjalanan Yesus itu satu arah ke Yerusalem, klimaksnya di Yerusalem. Lalu dari Yerusalem misi Yesus tersebar sampai ke ujung dunia. Dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Jadi satu skema penulisan, sistematika penulisan yang sangat indah dan menarik dipresentasikan oleh Lukas di dalam Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Lukas ketika dia mengatakan, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Setelah itu dia menyatakan supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, apa tujuan dari orang melakukan riset? Mendapatkan kebenaran, menyelesaikan satu problem, satu pertanyaan, satu tanda tanya, satu isu yang tidak jelas atau yang diperdebatkan. Orang lakukan riset berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, riset yang teliti, dengan komitmen, dengan dedikasi, secara komprehensif, lalu membukukannya secara teratur. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan kebenaran. Dan itulah yang diklaim oleh Lukas di dalam ayat yang keempat, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Tuhan tidak menjatuhkan pengetahuan dari langit. Satu kali lagi, Tuhan tidak menjatuhkan pengetahuan dari langit. Saudara harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengetahuan. Dan Tuhan memberikan kita kapasitas untuk meraih dan mendapatkan pengetahuan untuk kebenaran. Memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemampuan berpikir, kemampuan menganalisis, dan lain sebagainya, termasuk resources yang kita butuhkan untuk mendapatkan, memperoleh, dan meraih atau tiba pada kesimpulan yang benar. Nah, ini Lukas nulis firman Tuhan loh ini.
Injil Lukas dan Kisah Para Rasul firman Tuhan atau bukan? Halo para sarjana, calon sarjana, firman Tuhan atau bukan? Kalau kamu bilang bukan firman Tuhan, hari ini saya pecat kamu loh. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah firman Tuhan. Dan ini orang nulis firman Tuhan loh ini. Tapi bahkan seorang penulis firman Tuhan, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, dia nulis firman Tuhan tidak pakai menghayal. Tidak pakai bermeditasi di gua lalu tiba-tiba katanya turun wahyu. Dia melakukan riset dan itu berarti Tuhan di dalam mendistribusikan firman-Nya tidak meniadakan tanggung jawab manusia untuk mendapatkan informasi-informasi yang perlu sehingga menghasilkan tulisan-tulisan yang berotoritas. Nah, skripsimu itu bukan firman Tuhan. Karya akademis sehebat apapun itu bukan firman Tuhan, tapi marwahnya sama. Spiritnya sama. You harus lakukan riset. Berdasarkan apa? Berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Sumber-sumber apa? Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Lakukan riset dengan cara apa? Dengan cara saksama, teliti, serius. Jangan sampai you ketik, titik komanya jadi terbalik. Tanda bacanya tidak jelas, kamu tempatkan di mana. SPO-nya tidak jelas. Bukukan itu secara teratur, tulis itu secara teratur dengan sistematika yang jelas, alur pikir yang jelas sehingga orang baca itu runut, dapat poinnya. Kemudian baru kamu bisa simpulkan bahwa yang kamu tulis itu adalah sebuah kesimpulan yang kebenarannya telah diuji. Diuji berdasarkan apa? Berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, berdasarkan analisis yang cermat, dan ditulis dengan sistematika penulisan yang baik dan yang menarik. Nah, saya berharap skripsi kalian juga setelah ujian proposal ini ditulis dengan cara dan mentalitas dan dengan spirit yang demikian. Lakukan riset terbaik, baca buku-buku yang kredibel, informasi-informasi yang terpercaya. Lakukan riset terbaik saudara secara komprehensif, secara menyeluruh. Pikirkan, analisis, kemudian pertimbangkan secara cermat dan secara serius dan secara ketat. Pikirkan soal implikasi-implikasi logisnya, pikirkan soal urutan-urutan logisnya dan lain sebagainya. Bukukan itu secara teratur dan hasilkan satu karya akademis yang baik dan yang bermutu dan yang kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi 3 bulan atau 6 bulan kemudian mulai dari sekarang, saya berharap ketika saya membaca skripsi kalian nanti, yang hari ini akan diuji proposalnya, ketika saya membaca itu, yang saya baca adalah satu karya tulis yang bernas, yang kredibel, yang menarik untuk dibaca, dan isinya punya bobot akademis yang baik dan terpercaya, dan kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selamat mengikuti ujian proposal. Para dosen akan membimbing kalian di dalam ujian proposal ini, memberikan masukan-masukan yang perlu. Jadi perhatikan setiap masukan yang diberikan oleh para dosen, supaya karya tulismu itu bisa menjadi karya tulis yang baik, yang berbobot, yang kredibel, dan punya kualitas serta mutu akademis yang terpercaya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.